Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa'ala ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala aidan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menjadi baik itu bukan berarti orang yang sama sekali tidak punya salah. Tapi menjadi baik itu adalah orang yang selalu memahami bahwa dia punya potensi untuk salah. Maka kalimatnya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan kepada kita ilham. Ilham itu bawaan, bakat, gawan bayi. Jadi gawan bayi ini nek kon ngaji karo nek kon piknik seneng nek piknik. Wi gawan bayi. Jadi nek telat po tepat waktu mesti telat. Wi gawan bayi. Kenapa? Karena memang lebih enjoyable. Ya. Jadi nek sholat kok le teko sadurunge adzan malah ngedeg-degi wong. Ya. Karena baik itu kalau tidak the right place, the right man juga bermasalah. Ya, saya kalau punya analogi di kampung-kampung itu, jadi kupluke putih, kokone putih, sarunge putih. Terus dipakai di masjid, ke masjid itu kan baik, bagus. Njaluk ngapura karo wong yo apik, bagus. Tapi kalau tidak tepat ya penggunaannya, pelaksanaannya juga bermasalah ya. Ibu-ibu ndawi matur karo sing kakung, "Pak, wis kono nang masjid nggo klambi putih, koko putih, kupluk putih, ngger ketemu wong njuk ngapura." Le teko gasi kae gitu. Sadurunge adzan mbok menawa itu sudah sampai di masjid mbok menawi itu sudah menjadi ngedeg-degi wong gitu. Itu mungkin biasa saja, tapi kalau tidak empan papan juga menjadi masalah. Nah, maka bawaan kita ini memang punya nafsu yang sedemikian rupa sehingga kalau kita sudah mendapatkan sesuatu kita inginnya naik, kan gitu. Bolehlah dikatakan itu sebagai sebuah karir. Jadi nek wis dapat satu dia ingin dua, kalau sudah dapat dua dia ingin empat. Kalau sudah dapat 4, dia ingin 16, deret ukur, deret hitung, itu manusia. Dan itu bakat kita semuanya. Hanya masalahnya adalah mendirectnya itu dalam posisi yang seperti apa. Ya. Kita terbiasa dengan kalimat biasa ke sing bener atau bener ke sing biasa. Membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Nah, kita ini terbiasa dengan kalimat membenarkan yang biasa. Sehingga pada saat membiasakan yang benar, habitnya ya, lingkungan kita itu bisa orang, bisa kita sendiri itu belum siap. Ketika kita belum siap, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita cenderung untuk like usually, seperti biasa saja. Ya. Jadi ya nang masjid ki pokoke sik penting tekan masjid kan gitu.
tidak mendapatkan, tidak menggunakan kata-kata itqon amalan, melakukan yang terbaik. Ya. Contoh, majelis ilmu itu yang terbaik, yang paling depan. Di mana saja begitu. Yang pernah ke Saudi, ke Mekah atau ke Madinah itu tahu banget. Majelis ilmu itu yang terbaik di depan. Tapi karena budaya Indonesia lagi pojokan, perlu no snack oleh double papat, double loro. Nek Bali iso gasik dhewe, nek bolos ora patek konangan kan gitu kan. Jadi makanya saya sering berseloroh ngaji ki sing golek orang ilmu, ning lendetan. Jadi ngaji sing goleki lendetan, orang ilmu. Engko sik ngelmu iki, sing penting lendetan dhisik. Nek lendetan gek golek ngelmu. Maka yang tidak bersandar beruntunglah ya. Boyoke jeh lumayan apik kan gitu. Bertahan 40 sampai 1 jam Anda masih bertahan dengan kegembiraan, ya waras ngono wae lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberi ilham, fa'alhamaha fujur itu begini. Kalau kita jalan, Bapak Ibu, menawi panjenengan tindak menika, kita tarik garis lurus, pakai garis. Enggak mungkin kita ini lurus selurus garis tambang atau tali yang kita tarik itu. Itu impossible, ya. Maka kita condong dan cenderung untuk membelok. Itu namanya fujur. Nah, kalau condong untuk membelok, maka harus ada aura di dalam diri kita yang menguatkan, mengeffort kita agar lebih punya energi yang stabil. Yazidu wa yanqusu. Kita ini kan fluktuatif. Nek pas kokean masalah, le ndonga iso suwe, le salat iso khusyuk, gitu. Ya Allah, ngono kuwi. Wah, ngrantes gitu bahasa Jawane. Ya. Nek arep ujian, wah, le ndonga Gusti Allah cedhik kae. Ya, saking cedake. Luar biasa kan? Coba ini logika yang mudah saja. Ini kalau Bapak Ibu hari ini punya uang 1 miliar, hari ini detik ini, yakin saya mesti izin saka kampus, izin Pak. Ayo nanjake 1 miliar kan. Halan-halan apa healing-healing gitu. Kenapa? Karena memang ya kita begitu basicnya gitu. Nah, karena kita tuh condong untuk bengkok, untuk belok ya. Ketika kita diberi oleh Allah potensi, ditambahi kenikmatan, mbuh harta, ya kan? Ketika kita naik motor, ngontel melaku, mesti istiqomahnya istiqomah ketika pas jalan karena lebih berat, Pak. Tapi begitu sudah kita punya mobil, panas sithik wis wegah. Panas sih, udan nih, dhisik ora masalah. Betul tidak, Pak? Iya. Ketika kita ada sopir, wah sansaya ngadi-adi meneh kuwi. Buka lawang ra iso. Itu sudah mulai kehilangan akal. Lalen delek buku, mewakilkan otak kita kepada orang lain, apa-apa kon gaweke apa-apa. Itu kan sudah mulai pembodohan. Dan itu semakin tinggi, kita semakin bermasalah, ya. Maka Nabi Ayub, Nabi Yunus menyadari betul bahwa begitu Allah memberikan potensi itu, ketika ditarik potensi itu, Nabi Ayub bersyukur kepada Allah. Ya, gara-gara tubuhku ini seperti ini, Nabi Ayub ketika kulitnya itu rusak, dia bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa berkholwat, saya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami itu sebagai sebuah kemalangan, ya. Gaji 10 juta per bulan ya ora akeh sing turah, gaji 500.000 per bulan ya ora akeh sing kurang. Silakan dihitung sendiri Bapak Ibu sekalian bagaimana pendapatan dan pengeluarannya. Irasional, ya. Kadang-kadang tidak masuk akal. Di Muntilan ini ada guru yang protes, Pak Miftah, mbok guru-guru ini ditingkatkan sejahteraannya. Terus saya katakan begini, coba kita buktikan setahun yang akan datang apa yang terjadi, what happened to you, apa yang terjadi denganmu. Mukjizatnya Gusti Allah, rahasianya Allah kaya ngopo jajah. Catatnya satu, le mulang bayaran 250.000 sing ikhlas. Nah, bilang gitu. Rasa kokean omong ikhlas ki.
Aku iki bayar sithik ra apa-apa, kuwi jenenge ra ikhlas, teko meneng wae. Aku ki ikhlas kok wong aku wis teko tak lakoni apa, meneng bae sing penting. Ikhlas kok domongke bae gitu. Kuwi jenenge ikhlas formalitas. Apa yang terjadi? Saya minta untuk diam saja. Urusane sampean urusan persyarikatan dan urusan komite. Bayare iki sok nek seumpama kok mampu kok komite ra gelem bayar semono, sok nang akhirat sing dituntut karo Gusti Allah komitene. Nah, bilang gitu. Jadi ketua Muhammadiyah itu berarti ngono ki, ra bayaran ning diprotes, dibully, dituntut kinerja yang tinggi karo sing bayaran kalah kudu apik Muhammadiyah. Kadang-kadang saya itu luar biasa orang Muhammadiyah ini. Singkat cerita apa yang ingin saya buktikan pada Bapak sekalian, setahun berikutnya saya mulai lihat, pun Bu, saat ini kalau tak matur, ingin jenengan mengeluh bayare hanya 200-300 ribu. Apa yang terjadi? Pak, anak kula wingi sing daftar teng kampus riko ditampi Pak, alhamdulillah. Gratis, alhamdulillah. Angsal sangu per semester, alhamdulillah. Nggih. Kula oleh bojo, alhamdulillah. Dulu karena dia belum punya suami, ya, wis oleh bojo, ya, anaknya, segala macam. Dia bertahan sampai sekian tahun. Saya sudah selesai dari komite salah satu sekolah SD, MI. Saya tanya lagi, apa yang terjadi dengan panjenengan Bu? Alhamdulillah Pak, kula wingi dipun damelke griya kalih lare kula. Alhamdulillah. Terus sing nomor kalih sakniki nyusul Mbak Yune. Alhamdulillah. Milih sing gaji 10 juta, apa milih sing gaji 500.000 apa 200. Nek ngeten iki teko 250.000 nggih kula nggih ikhlas. Jadi kalau sudah by processing Bapak Ibu sekalian, penderitaan panjenengan yang sudah jadi orang tua, kerepotan kita itu ketika ada hasil, apa hasilnya? Ora sah dhuwur-dhuwur, IP-ne 4,1 misalkan. Ngono wis saka 10. Nilai saya 10 saka 1 saya padha 10. Itu lihat anak saja sudah nyun sewu, ron jenengan le matur pena, nggih Bu. Ya. Satu anak cerdas, satu anak bodoh. Ya. Ini kan bodoh pintar itu sebenarnya kalau kita sebagai pendidik itu kan membunuh betul itu. Karena semuanya penting. Ya. Saya punya keponakan yang satu pintarnya luar biasa. Wah, pokoknya cerdas. Begitu ke rumah saya merintahkan ke dia, Nduk, Mbok Pak D dibantu itu cuci piring di pawon. Terus lenjabe, Pak D itu tahu enggak toh kalau PR saya itu banyak. Bos, PR itu membuat ibu ini begini. Pak D ingin keponakannya nanti bodoh, tidak sukses. Malah sing diseneni kene. Aku ingin akon, kowe ra gelem kira apa-apa malah seneni karena cah pinter. Wah, logikanya jualan kemana-mana, pokoknya pinter ya Pol. Tapi saya punya satu ponakan, saya jadi gurunya dia, nunggak pindu. Jadi gurunya ini nunggak pindu. Dan sekarang masih bagus sekali. Nikahi saya yang nglamarke, sing nampa ngantene, segala macam. Tapi ke rumah saya, Pak D, kula asah-asah nggih, ra takon langsung. Pak D, kula asah-asah nggih, rampung asah-asah. Pak D, kula rewangi lempet-lempet. Heeh. Ini kula nyapu nggih. Iya, ngono. Saya itu nanti sebagai orang tua kan kadang-kadang mbok kowe rene tak pek anak. Ya bilang gitu. Sing siji bodoh, sing siji pinter. Nomenklaturnya jelas. Pertanyaan saya, milih sing bodoh napa sing pinter? Milih sing bodoh napa sing pinter? Sing pinter-pinter iki kerja nang Kementerian Luar Negeri, kerja nang Amerika, kerja nang Jepang. Sing bodoh nang omah nunggoni bapakne mbokne. Jadi Anda besok yang punya anak yang sederhana, yang biasa-biasa itu jangan sepelekan, karena itulah yang paling dekat dengan orang tua. Itu terjadi di mana-mana. Sing pendebatannya ora akeh, malah sing cedhak karo wong tuwa. Bodoh sing bali duwite, sing bali anake. Ini sudah jelas jawabannya begini. Cah bagus, cah ayu, kowe rasah ngirim aku duit, kowe bali wae. Betul tidak? Iya, sonek jadi wong tua ya durung patek tua mingan. Jal sonek wong tua.
Kowe rasa bali, rasa ngirimi duit. Rasa bali saiki semene-mene iki. Cemendil-cemendile itu. Kowe semengit-semengit iki semego-semegone. Rasa bali ngono. Ah sing ngene ya oke ngono. Cah saiki ora bali. Nah, ini yang disebut dengan al-fujur tadi itu. Potensi itu, ya. Maka surat Al-Fat ayat 25 mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kata-katanya itu huwa, isim dhamir untuk laki-laki. Ya. Itu menunjukkan apa? Sesuatu yang kuat. Ya. Sesuatu yang dibutuhkan kemampuan untuk mencerna itu. Panjenengane Gusti Allah kang wis nurunake as-sakinah, katentreman, ketenangan. Ditenang itu bukan dari harta kita, bukan dari posisi yang kita di dunia, tidak, salah besar saudara. Ya, Uwais Al-Qarni itu bukan seorang alim, bukan seorang cerdas cendekia, bukan, dia hanya buruh biasa. Bilal bin Rabah bukan karena potensi tidak, tapi karena konsistensinya. Maka ketika dia dalam kondisi paling terpuruk pun dia bahagia. Ya, itu Bilal bin Rabah. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah lah yang menurunkan as-sakinah, ketentraman. Maka karena sumbernya dari sana, maka carilah potensi semua hal yang bersumber dari sana itu kita gali sedemikian rupa, sebanyak mungkin. Sholat itu bukan lamanya, bukan banyaknya, tapi khusyuknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang dinilai itu khusyuk, kualifikasinya value, bukan angka, bukan lama. Bukan lama. Yang disebut dengan min athari sujud itu bukan kene kile ireng kluntang, itu bukan. Bekas sujud itu bukan itu. Ya, tapi fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahum alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Kualitas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ketentraman itu hadir dan yang kita tuju itu adalah Allah, maka ada yang namanya profesionalitas, ada yang namanya etos, ada semangat, ya. Dan yang dihadapi itu selalu optimisme. Kita ini masalahnya adalah terlalu banyak menggerutu. Innal insana khuliqa halu'a idza masyarru jazu'a wa idza masul khairu manu'a. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Senengane iki ngresu lho. Sing cilik pengen lemu, sing lemu pengen cilik. Ibu-ibu ini Pak, bapak ini bojone dhisik kayak nikah swidak loro, 50 loro lah. Begitu sudah punya anak 4 langsung 97. Berarti kan ada perkembangan, gitu. Ada kemajuan minimal wetenge, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mana yang kita inginkan, ya. Yang kita inginkan itu adalah sebenarnya ketentramannya bukan sumbernya bukan dari materi sebetulnya, tapi adalah kalau pasangan kita, ya, istri atau suami kita itu punya akhlak yang baik dengan kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu aktivis, cobilah ngaten Bu, nek jenengan badhe rapat Aisyah, ranting. Kalau rapat Aisyah misalnya pun, terus suami baru aja pulang, niki jenengan ya ora meni, wis bapakmu di ngapura aku tak rapat Aisyah, nggodhog widang dhewe ya, kae teko jangan nang kono, aku teko pesen, ya Grab, apa GoFood ya Pak, aku selak kesusu iki. Dadi sing ge apa kuwi justifikasi le rapat Aisyah, aku elik Aisyah nggih. Kalau Anda itu sebagai seorang Aisyah itu, Pak, makanan sudah ready for use. Karemane jenengan pun siap. Di ngapura Pak ora iso ngancani kok biasane. Ning kae wedange tak tambahi gula wong manise rada ilang. Melu rapat Aisyah.
Kan gitu toh. Wah bojone lak mongko aku melu rapat Aisyah ngono. Jadi wajah bagus saiki Pak. Anak kok kan masalah ya ora bagus. Bagus ki nek ndedit elek dadi bagus. Tak kandhani. Bagus ora ndedit. Alah apa ngono. Singkang Pak. Ndedit sik penting ki. Kandhani kok sampean kira percaya. Ayo ki lak saiki, begitu galak mancing meneh ngono. Ayune ilang. Kan gitu kan. Jadi ayu itu rasa sebetulnya. Maka kan kalimatnya sakinah. Bahasa Arabnya di mana rumah itu bukan aina baituka tapi aina taskunu. Jadi karena rumah itu mendamaikan. Ada siapa? Ada pasangan kita. Jadi bukan aina baituka, itulah leksikal ya. Jadi itu walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Nah, tongkrongannya, pasangannya, tempatnya itu harus rasa iman. Kalau lampu itu ada fitting. Sebanyak apapun wattnya, ya, seterang apapun lampu, dia kalau nggak dipasang di fitting dia nggak akan nyala. Nah, iman itu fittingnya Pak. Ya. Basicnya kalau kita nggak punya keimanan, waduh, amburadul Pak. Bukan ilmu itu sekian. Iman dulu. Ya. Semuanya bisa manfaat kalau sudah ada iman. Tapi kalau iman itu tidak ada, maka standarnya adalah standar material, kuantitatif. Ya. Saya punya mobil misalkan. Terus istri saya mengatakan, mbok le tumbas mobil sing anyar. Lah aku duite ngono to. Saya beli mobilnya jelek. Orang mengatakan jelek. Ya ora apa-apa ngranukokke kok. Otak saya begitu toh. Nya tak tukokke mobil elek, ora masalah tukokke kok, ya toh. Saya punya sendiri paling wong ngondo bagi saya enggak masalah. Tapi Anda tidak tahu, saya punya filosofi mobil. Mobil itu tak ge filosofi. Nek sampean di mobil anyar produksi Jepang itu kan wah matok lah mobil menggerek tutul urip. Kuwi jenenge mobil marai bodoh saya bilang itu. Aku iso sanggar arep menyang ki ra nggo mikir. Nek mobil ku arep menyang ki mikir aku ngono. Ngerti ra sampean? Arep tak starter iki engko sing trouble opone iki ngono. Wis mikir. Otak kita sudah bekerja, gek munggah mobil otak nyambut gawe. Anak sing di mobil Jepang lak ra mikir blas. Oh, gampang stroke kuwi. Tapi kalau mobil aja tek tukang anu gombos, godres sehat. Terus ra kesusu, sabar, latihan sabar. Gitu? Rasa ngubane gembos, sabar. Menikmati air putih, enake luar biasa. Anda mungkin sirup, jus, raina. Sebab disosok-sosokke iki ora, air putih ini kosol, gudres. Ora iman-iman ro klambi fungsine ge kringete iki ben menyerap, begitu anu malah duculi. Iki logis ora utekmu ki, kan gitu kan. Nek ana klambi apik, bahane katun. Ana keringetan ben keringetan ben menyerap, ora malah duculi. Eman-eman. Mereka enggak begitu. Ya ta? Dadi nang dalan ki dia penuh konsentrasi. Ben ra macet ki piye? Ben rada anu ku piye? Wah, le nganti-ati luar biasa. Tiap hari otaknya bekerja. Nah, kuwi aku le tuku mobil elek le ngono kuwi aku. Ben uteke iki but gawe terus. Jadi, saudara sekalian, kalau kita melihat sisi positif dari sesuatu yang kita terima, maka semuanya running well, ya. Enggak banyak keluhan kita, ini banyak komplain. Ya kita ini kan selalu komplain. Saya ngaji di daerah Serumbung, hujan, dol deres. Kebetulan saya bawa mobil saya ini kan karena agak tinggi, jadi enggak masalah. Tapi yang mobil tinggi saja, menurut saya sudah agak bermasalah, apalagi yang mobil pendek. Kalau otak saya mengatakan, presiden piye to iki, ngono to? Gubernur piye to iki, enggak akan menyelesaikan masalah. Apa yang saya lakukan? Kupule tak uculi, sarunge tak copot, kokone tak copot. Jadi nggo kathok cendak,
nggo singlet, ya toh. Saya cari masalah. Problemnya mbek ngendi iki? Oh, ternyata ada parit yang kesangkut. Tak rogo. Sogrok, grog. Ora apa-apa. Ler lancar, beres. Bisa tekan kono telat. Ora apa-apa, le telat ki engko asik sebab aku arep cerita sing critane kuwi ngentekke sak jam. Nanti aku ora dadak mikir materi, soalnya materi. Apakah yang disulitkan? Kita enggak sulitan. Kenapa sulitan? Tambahi dalil-dalil dhahrul fasad fil barri bil barbar bima kasabat aidinas. Wah, wis dadi rampung kok wis komplit apik kae san. Rasa kokian dadak buka buku mah mumet ya ta. Jadi saudara, enggak akan salah Allah memberikan kepada kita itu. Jadi kalau kita langsung menyelesaikan tidak ada masalah. Ada lampu masjid mati. Kalimat kita mengatakan takmire sapa to iki? Manajemennya piye to iki ngono. Itu dawa nek ming lampu ki mbok teko tuku iso masang lampu iso. Tolong masang nggih Pak, tek rampung. Nganu kuwi operasi senyap. Nah ada iki operasi cerigis kok. Omong-omong nondi arah rampung. Yang bisa dilakukan dengan kita segera lakukan. Menjadi bagian dari solusi bukan menjadi bagian dari masalah. Nah wes masalah iki mincilek rasa tambahi masalah gitu loh. Jadi dengan apa? Ya dengan perilaku itu. Ya. Maka iman itu menjadi tongkrongannya, menjadi tempatnya agar kita itu menjadi lebih stabil. Ya. Kalimatnya liyazdadu imana ma'imanihim. Yang ketiga syaratnya adalah sering-seringlah berkomunikasi, berkumpul dengan orang yang punya sinyal yang sama. Kalau sinyalnya enggak sama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, iki kampus Muhammadiyah, ning ideologi Muhammadiyah ra padha. Ayo wis ngalor ngidul, Pak. Ming seragam teng Bekasek. Tanggal 18 nggo seragam Muhammadiyah lali kok. Ya Pak Didi ya. Lali ya. Unine meni iki ora rada ijo. Payah tenan. Bani Israil ki ono ya alasane gitu. Jadi saudara-saudara saya hormati, kami kalau sudah berada di otak bawah sadar kita, tanggal 18 itu 18 itu adalah hari nasionalnya Muhammadiyah karena berdirinya dia 18 November. Kan gitu kan? Pokoknya 18 ki bar merdeka seragam Muhammadiyah. Ngono. Kuwi udah di bawah sadar, ya kan? Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini perlu komunitas, daya dukung sistem, kebiasaan, sehingga iman kita itu menjadi bertambah. Ya. Wildebeest itu tidak diserang buaya, karena wildebeest itu pada saat menyeberang sungai itu dia berkoloni, berkelompok dia. Tapi kalau satu, cokot Pak. Ya. Wildebeest itu panjenengan itu nek ming dhewean tengak-tingu, wis sikat oleh keadaan itu pasti itu. Ya. Kelihatan sekali. Tapi kalau Anda dalam satu komunitas kuat, itu yang ada bukan individunya tapi komunitasnya. Ya. Bahkan Rasul itu pernah dalam satu perjalanan beliau mengatakan siapa yang mau jadi pemimpin rombongan? Rasul itu menunjuk pemimpin rombongan agar apa? Agar ada satu direction. Arahannya itu jelas. Ya. Coba kalau misalkan kita piknik. Sholat di mana? Siapa imamnya? Mau dijamak di mana? Mau dikosor di mana? Itu yang luput dari rundown kita. Rundown kita iki pokoknya makan sarapan pagi. Rundown iki yo rasa di rundown iki wis mesti madang gitu. Rundown istirahat siang. Salate iki nondi, masjid ngendi, sik ngimami sapa? Itu ben ora tokan takon. Ki le salat nondi? Le salat nondi? Engko sing ngimami sapa? Akhirnya salat dhewe-dhewe. Le mandek nang langgar pinggir dalan teket cendik kae sing ge pudu ming loro itir-itir. Le nutup lawang jugrek ngono. Ya kan? Kita aja untuk rundown saja kita udah nggak kompak. Ya. Contoh saja begitu. Maka saya kalau kemana-mana itu yang saya pikir adalah sholatnya di mana.
Di masjid mana? Kan gitu kan? Itu pokok kuwi. Makannya mesti makan, ran-rane wis. Pasti ada, tapi coba rundown itu dibuat. Sholat di mana? Jam berapa sholat kita? No. Saya pergi ke Bogor, ada acara menggunakan bis Ramayana. Saya kenal dengan sopirnya. Terus saya ke Bogor, begitu saya ke Bogor, ada mic di dashboard itu, dashboard bis itu. Masuk waktu subuh, Mas, miki iso muni ra kuwi. Saged, Pak. Jileh, kagem napa, Pak? Tak adzan, kula ngaten. Itu sing sopir iki mboten sah aneh-aneh, Pak, mboten sah aing-aing. Ora aing-aing, adzan ki ra aing-aing. Adzan ki biasa wae. Mboten sah lho, Pak. Sing penting tok dunekke tanggung jawab aku. Nah, betul. Pertama tak terus saya adzan. Nek adzan ora bengok, wong sak bis kok mingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ono sing langsung ekspresinya dengan keheranan. Ono meneng bis kok ono adzan bareng ta iki. Selesai adzan saya sampaikan pengumuman, Bapak Ibu sekalian ingkang muslim, monggo badhe kula pimpin salat jamaah subuh ingkang resakaken derek, monggo wonten tempat duduk masing-masing. Sing ra taune kan bingung. Piye iki le rukuk le sujud iki gitu. Saya berikan kaifiahnya. Ingkang dereng nate salat wonten ing sainggilipun bis sekedhik kula badhe matur, dakwah Pak. Ya. Saya turun dari bis, 7 orang langsung mendekati saya. Onten to Pak, salat teng dhuwur bis niku. Nang dhuwur jerapah wae ana kok aku ngono. Jam nek nang dhuwur bis. Nang ngawang-ngawang wae ana. Oh ngoten to. Wah, matur nuwun Pak. Lah, muga-muga dia ingat sampai meninggal kan begitu kan? Nah kita ini, saya sering sindir juga, walaupun ini pernah saya sampaikan juga. Masuk kita ini karo tukang ngamen aja kalah, munggah bis, nek wong ngamen kae langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ora tau salat lho kae. Nah Anda ini yang ahli pengajian, mon komunitas dosen Unima, munggah meneng bae kok mingan ra tau uluk salam gitu. Kalah tau karo wong ngamen. Anda jangan merasa wong ngamen kalah. Wong ngamen ini munggah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kepada Anda kan enggak pernah begitu. Coba kalau munggah bis Pak Sugeng munggah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih kepada Pak Sopir, terima kasih. Mereka terima kasih loh ya. Dhewe ora tahu terima kasih. Jadi liyazdadu imana ma'imanihim. Allah akan memberikan tambahan energi kepada kita kalau kita itu, maka kalau Muhammadiyah kan kolektif kolegial. Ya. Dan disebut dengan persyarikatan. Bersyirkah itu melakukan satu kerjasama, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya movement, bukan the organization, tapi the movement, pergerakan, kan gitu kan? Pemuda Muhammadiyah ini menggunakan kata movement, bergerak Pak. Ada apa namanya? Saling apa namanya? Memberi dan menerima. Ya. Jadi kalau sudah begitu, walillahi junudus samawati wal ard, kepunyaan Allah tentara langit dan tentara bumi. Ini maksudnya apa? Dalam tafsir disebutkan bahwa tentara langit itu Allah akan berikan kepada kita keberkahan melalui malaikat-malaikatnya. Ya. Kebaikan-kebaikan yang kita terima itu salah satu adalah ada energi. Kenapa di masjid, di pasar, di kuburan itu rasanya beda? Ya karena memang berbeda. Ya, karena memang berbeda. Kalau ada kita punya anjing di rumah, itu kan malaikat rahmat nggak bisa masuk, nggak masuk. Itu yang nggak bisa masuk malaikat rahmatnya, udah Ngizrael. Nah Ngizrael tetap aktif, modenya tetap mode siap. Gitu. Aku ngingu apa kui segawon ben engko malaikat ra mlebu, malaikat ki wedi. Lho itu malaikat rahmatnya sing ra mlebu. Nek Ngizrael tetap aktif, modenya mode siap laksanakan. Ya. Nah kita ini kan hal-hal seperti ini juga ikut tren juga. Ya. Allah kalau sudah memberikan, merintahkan kepada malaikat, dan malaikat itu, apalagi di majelis ilmu begini, semakin lama dia semakin lebar membantangkan sayapnya, tuh nalika semakin lebar membentangkan sayapnya, maka rahmatnya Allah akan diturunkan kepada kita. Dan kalau orang sudah kecanduan ilmu, ya, orang candu ilmu itu, pengabdi ilmu itu, maka dirinya itu menjadi sangat tenang. Semuanya tertata dengan baik di dalam menjalankan
apa-apa yang memang harus dilakukan. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu dari dulu, sekarang dan yang akan datang, begitu. Allah itu dari dulu, sekarang dan yang akan datang, aliman. Memahami betul, mengerti betul. Ya. Satu, apa yang kita mau, apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Allah itu tahu betul. Karena tahu betul, maka Allah memberikan kepada kita keringanan. Kalau dalam fikih, ibu-ibu, kalau kita menjauhi larangan itu harus pol, mentok. Tidak bisa tidak untuk menjauhi larangan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mau ittiba Rasul, contoh. Rasul itu Bapak Ibu, kalau sholat taraweh, itu dia ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau kita ittiba Rasul, mau ittiba 100%, maka kita ba'da isya sampai menjelang subuh. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menjalankan sholat taraweh saka bar isya tekan meh subuh? Rano. Kita hanya ittiba 11 rakaatnya. Iya dah? 11 rakaatnya kita ittiba, ning suwene enggak. Ya. Enggak ittiba. Rasul itu kalau ada sahabat yang menyukai barangnya langsung diberikan. Ya Rasulullah panjenengannya untanipun kok sehat, gede, apik. Rasul langsung nyo. Siapa yang pernah ittiba ini? Handphonemu apa apel keruak ngono? Apik. Nyo. Sudah pernah? Berarti Bapak Ibu belum pernah ittiba Rasul. Nek ittiba le nggo klambi, mohon maaf ya, le jenggoten yo gampang, wi gampang lah sangger rasa dicukur kok Pak Andi beres. Ittiba wi. Ning nek nggon ngene-ngene iki angel, ngono lho. Rasul itu pernah dihina oleh seorang buta, lumpuh, miskin, pengemis lagi. Ya, tiap hari dihina sampai Rasul meninggal, itu dia belum tahu kalau yang menghina, yang dihina itu sudah meninggal. Dan yang dihina itu tiap hari memberi makan dan memberi uang saku kepada pengemis ini. Maka Rasul sebelum meninggal wasiat kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, nong pojok pasar kae ono ngemis, wuto, lumpuh. Nek aku mati terus noleh kok ngkai pangan, karo ngkai duit. Nggih, Rasul sedo. Diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar mulailah memberi. Pada saat menyuapi, si pengemis ini apa? Kata-kata yang keluar. Jenengan le maringi dahar kula mboten kados biasane. Anu apa sing biasane niku alus nika. Nek jenengan arung entek wae di nyonyok-nyonyokke. Arung entek wae kulino ndulang. Dulang anake rung entek ben selak menyang to. Lek wis ngono. Terus halus terus nganu. Abu Bakar nangis. Apa yang disampaikan? Pak, ingkang biasa panjenengan ala-ala ingkang panjenengan nyek meniku edan aja percaya karo Muhammad. Ha nggih sing maringi jenengan maem, ha nggih sing maringi jenengan sangu ndak dina niku nggih Muhammad. Niki langsung seketika itu masuk Islam, Pak. Sampai Rasul meninggal saja tidak tahu lah kita ini gimik dibuli sithik langsung rambutnya jemprak kabeh. Langsung ngene, nanti wonge. Cah ngendi kuwi? Ngono. Fakultas apa? Ngono. Langsung parani. Itu kalau kita mau ittiba Rasul, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah namanya aliman hakimah. Enggak akan salah Allah memberikan kepada kita tempat pekerjaan takdir apapun, ya nggak akan salah dan sudah sesuai Bapak Ibu sekalian dalam kondisi apapun di dalam diri kita. Itu namanya aliman. Dan hakimah begini, ini nyambung dengan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi kalau kita melakukan aktivitas energinya 10, kemampuannya 10, maka Allah akan memberikan kepada kita hadiah sesuai dengan energi kita, ya. Allah tidak akan pernah memberikan hadiah kepada kita satu pada saat kita tidak siap. Ya Allah, mugi paduka paring kula menika anak kula menika dados presiden. Kira-kira kabul enggak? Anake wis umur 40 tahun. Ana sing umur 50 tahun, le ndonga
ya Allah mugi panduka menika paring dhateng kula anak kula menika takdir dados presiden. Nek presiden bebek mungkin gitu. Tapi kalau presiden yang nomenklatur itu agak tidak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian, keadilan Allah itu tidak dikabulkan, itu adil. Jadi kalau di dalam tafsirnya Al-Azhar itu atau tafsirnya Quraisy Shihab Al-Misbah itu begini yang namanya adil itu. Ada anak SD minta sepeda motor. Ya, ada anak minta sepeda motor. Anak ini baru kelas 4 atau kelas 3 SD, dia sudah bisa mengendari sepeda motor. Ibunya punya uang untuk beli sepeda motor. Si anak ini minta kepada orang tuanya. Terus orang tuanya tidak mengabulkan. Pertanyaannya adalah orang tuanya ini sayang enggak pada anak? Sayang tidak? Sayang. Jadi sayangnya dengan tidak membelikan sepeda motor. Karena kalau dibelikan sepeda motor jelas menyalahi aturan, jelas berbahaya, pertimbangan psikologisnya belum nyampe. Jadi tidak memberi itu bagian dari sayangnya orang tua kepada anak. Kalau dia membelikan, itu berarti orang tua tadi tidak sayang kepada anak. Bisa jadi Allah itu ketika kita berdoa kepadanya dan kita tidak dikabulkan, itu adalah tanda Allah tresno sayang dengan kita, dan itu begitu. Dan doa itu pasti dikabulkan, sifatnya pasti. Hanya diberikan langsung separuh, ada yang diberikan di dunia, ada yang diberikan di akhirat. Kalau tidak diberikan di dunia, pasti diberikan di akhirat. Dan di akhirat itu bukan limited edition. Ya, di sana sudah jauh lebih baik, itu dipastikan. Dan kalau jenengan bersabar di dunia, di akhirat pasti akan dapat lebih baik. Ya Allah, mugi kula menika saged berkarir dados rektor wonten ing Universitas Muhammadiyah Magelang. Ra dikabulke sok rektor nang akhirat, tenang wae. Oh, ming rektor kok mah mumet to. Ya Pak Puguh nggih. Mumet dhisik kira dadi bendara mah rapat saiki mah mumet tenan nih Mas ngono. Ya mungkin. Itu kan begitu. Jadi saudara, ibu-ibu Bapak rahimakumullah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi aliman hakimah. Kepercayaan kita dengan apa yang diberikan Allah kepada kita itu sudah sesuai. Nggih. Pimpinan ranting Muhammadiyah Keji itu punya 6 jamaah di Keji itu. Satu nomenklatur nama Keji saja sudah tidak menarik. Ya, ranting mana Pak? Keji. Oh, Keji yang kejam itu. Itu nomenklaturnya sudah nggak menarik. Tapi karena nomenklatur nggak menarik, maka dulu ketika saya jadi ketua ranting, saya effort sedemikian rupa, ben terkenal. Kerek gendoro sak dudure. Kan gitu kan, kerjasama dengan UMJ. Ranting kerjasama dengan UMJ menghadirkan Pak Dasron Hamid. Saya cerita, wis penting cerita toh, dipercaya urusan kono. Kita kan cerita, buktikan. Bagus Pak. Iya, ngono toh. Nek ini bagus langsung pokoknya kata-kata positif langsung iya, pasti Pak, tentu ngono. Kata-kata positif ki langsung saut. Kalau ini bisa dikembangkan, oh iya. Kalau ini lebih baik, ngono toh. Kata-kata positif. Kalau ada kata-kata negatif segera tolak. Apakah ini nanti bisa? Oh, tidak mungkin Pak, itu dosa. Optimis, kata-kata optimis. Wis Mas, sesuk nang UMJ presentasi. Mboten sangagum slide nggih Pak, wong ngeri mboten dong lidon tampil. Ya teko omong teko awak wae nggih. Teko awak Pak, saya dengan 4 orang gogok. Elik kae. Bingung goleki ruangan. Iki lha numpak lip piye Rene. Tutul dhisik, buka set, nutup dhewe, baleni meneh ben sesuk nek Rene iki ora kaget. Tutul mut. Arep gocekan nang dhuwur nek mabuk barang mlebu. Enggak but ya. Sing ditakutkan tidak seperti gambarannya korupsi ngono kan di UMJ malah nanti Mas Rene ngono kuwi tok. Wah kok biasa, lho biasa wong kok man sego biasa. Terus nopo? Kita ngobrol santai singkat presentasi omong-omong wis Mas ngene-ngene singkat cerita dibantu sekian sebagai ini berproses Pak. Yang diinginkan bukan outcome-nya tapi prosesnya. Gara-gara ranting Muhammadiyah Keji itu ingin membangun tanah. Ini yang ingin saya sampaikan. Membangun tanah. Ini aliman hakimah itu membangun tanah mu'alaf. Diwakafkan oleh seorang mu'alaf 720 meter persegi. Jamaahnya tidak hidup,
6 jamaah itu enggak ada yang aktif di Muhammadiyah. Tapi begitu kita ingin dirikan gedung dakwah, kata-kata yang diterima oleh saya karena saya dulu sekretaris panitia, ndak iso, ndak mampu, rasa gaya, cecak nguntal empyak. Saya kira nguntal empyak, nguntal bis. Gitu. Nah, ini setan. Saya kan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Langsung Allahumma barik lana. Tak pangan gue aku. Bima razaqtana wa qina adzabannar. Wis kita ora ribut ya bismika Allahumma ahya. Wis donga loro kuwi nek ora Allahumma barik lana bismika Allahumma ahya. Wis paling penak. Guarang gaya auzubillahi Allahumma barik lana bima razaqtana. Donga mangan kuwi ya, kowe tak pangan. 6 jamaah itu kita ada pembiayaan. Saya minta kepada jamaah, monggo Bapak Ibu kula nyuwun saking jamaah menika per bulan 250.000 untuk infak gedung. Nggih. Saya pinjem teman hampir 100 juta, pinjem tanpa bunga, saya penting sebulannya sekian. Singkat cerita, saya berproses diceritakan ini. Kudune 250.000 per jamaah itu bisa 600.000, ada yang 700.000, ada yang 2 juta. Sisan pan belik sah. Singkat cerita, saka mbangun pondasi wis tak nganu wae. Mundak-mundak ra ketemu sak meter kok mbangun kok sak meter, kandang pitik kok tambahi. Akhirnya sampai atap. Saya ingat betul itu, ya. Ya Allah itu kalau sudah bantu memposisikan kita sesuai dengan kemampuannya. Ada atap dulu biaya 70 juta. Pak Edi almarhum, Edi Mundilan itu nawani saya, Mas 70 juta ngerek masang, sak tenagane engko tak kei keringanan tenang mawon. Nggih. Siap, kapan? Nggih toko Senin. Saya enggak pegang uang. 0. Hari Ahad saya ingat betul, hari Ahad hujan rintik-rintik. Ba'da asar saya ke gedung itu, calon yang mau kita. Itu ada orang datang ke situ, orang Jakarta, tidak tahu namanya, sampai hari ini saya tidak tahu. Minta Mas, panitia niki pundi Mas? Kula Pak. Langsung, ini mesti kita pawak narep ngekei bantuan. Kan apal, masih butuh nganu Pak. Oh, tasih Pak niki wah lha nritake detil. Kula niki kalih sekretaris pembangunan. Dados wah Pak detil kayak kulino nyeles lah ngono kuwi. Wah, apik singkat cerita, pun Mas, saya ada uang 80 juta, saya bawa cash. Masya Allah, kula sujud syukur Pak. 80 juta cash. Jenengan asmane sinten? Ra penting, sing penting duwite wonten. Jenengan mboten sating, sing penting kula teko sak karepe jenengan. Niki pokoke kula percaya kalih Muhammadiyah. Sampai hari ini saya ndak tahu wong ngendi sapa. Ning nek raine insyaallah kelingan. Wong sok arep ketemu nang swarga masalah. Nek dhisik kono tak kon nyelukke ya to. Nek dhisik aku mbuh lali mbuh ora gitu. Prinsipnya begitu dan luar biasa. Dan itu rahasia Allah. Dan sampai hari ini gedung dakwah itu saya niatkan. Ini contoh ya, komitmen. Tidak akan pernah ada libur pengajian. Serepot apapun, sesulit apapun, orang no prei ngaji 5, 6, 7, ora masalah. Bahkan nek ora ono sing ngaji, aku tak sing ngisi ngaji. Ora apa-apa. Kowe do lunga, aku tak ngisi. Ming sak loro ora apa-apa, seneke 50 tok. Iso nyelawe-nyelawe. Lek ngisi 5 menit bali ora masalah. Bali ya, silahkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah luar biasa perkembangannya itu. Dan itu kita sudah senang. Itu namanya aliman hakimah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, kalau ini kita rasakan di dalam setiap in every part our step ya, dalam langkah-langkah kehidupan kita dan kita menuju kepada keberkahan dan kita menuju kepada keikhlasan dengan basic keimanan tadi, Allah akan memberikan sakinah, kebahagiaan, ketentraman, dan ketentraman itu abadi. Ya, ini contoh psikologi akhir, contoh saja, karena saya suka dengan cerita-cerita yang contoh. Ada seorang orang tua, anaknya kuliah di Jogja, misalnya begitu. Terus pamit dengan orang tuanya, Bu, kula badhe dateng Yojo. Oh ya wis menyang, nggih Bu. Ono bapakmu kon ngeterke tekan terminal, nggih. Terke tekan terminal nunggang bis zaman kuno, rung ono Grab, rung ono Gojek. Wis engko nek tekan Yojo, SMS ibu apa telepon, nggih.
Urung ono WA. Jam 5 tekan kono kira-kira misalkan setengah 6. Iki jam 6 kok urung ngabari. Orang tua deg-degan kok enggak? Seumpama dikei tongseng, enak rak le mangan. Ana tangga dodok, "Yu, ngerti ora? Nek nang Salam ki mau ana bis Ramayana mengkurep ngono. Ana bis Ramayana mengkurep. Papat ki mengkurep kabeh nang Salam ngono." Ya ta? Akhirnya tambah deg-degan wong. "Bapakmu galuh kae ana bis mengkurep nang Salam. Anakmu mau numpak apa? Ramayana." Wasyaallah, tongsenge mau di kanu enak rak tongseng. Tongseng iki kapak kaos kono weh-wehke ngono tenan. Singkat cerita jam 6:30 nelpon. Telepone muni, "Assalamualaikum." "Salam Bu, kula pun dugi." "Halah kowe lak ra apa-apa to?" "Ya nggih mboten pripun to? Mau ki nang Salam ana bis Ramayana papat mengkurep." Anake njawab, "Anak mboten mengkurep terus piye le mlaku?" Ngono. "Heeh ya." Ya ngono. Ya kan? Singkat cerita sadar apik kelingan tongsenge. Tongsenge ndi bapakmu? "Ah tak weh-wehke." Mulai sadar. Jadi rasa itu, ketentraman itu datang dari kita, begitu datang kepada kita, jangan sia-siakan. Ya. Kula niki ndek anak gede cilik. Anak gede niku nek pas kita punya anak kecil, Pak. Kan do geguyon kerengan, ono sing nangis, mesti bocah kep namung ramin bae. Oh, jangan sia-siakan momen itu, Pak. Nek do gede-gede, ra ono ngomah ki nyenyet ming bojone ro lanang wedok ming awas-awasan. Napa Bu? Napa Pak? Ming awak eli kae. Coba. Tapi kalau saya punya anak, saya tuh yang barep nek Bali, ono adimu ditetangis ben rame ngono. Itu kenapa? Saya hampir engko meh kelangan iki nek sedo lunga, nyenyet meneh. Eli kae. Omahe gede. Ming paling ming manuk. Aduh, dadi manuk iki. Sebegitu jeleknya rumah kita itu. Tapi ono anak pulang kok geguyon itu saya husnudon, wile tresno, nek geguyon nganti do nangis tresno sing sengko sak RT ben krungu. Nek krungu anakmu iki nganu nangis po sore-sore bar maghrib. Heeh. Oh sengkone, hale njawab gampang. Anakku ki sehat, ora stunting. Dadi nek bengok iso sak desa raming sak RT krungu. Wong bocah nangis sengko kok malah meneng. Ayo meneng. Le meneng ro jiwiti ya mbok kanthi kapak-kapake ora meneng. Nah aku menangnya pakai permen, menang langsung, nggak mungkin no, ora taktis le ngeneng-nengi. Nah jadi saudara sekalian, bapak ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita agendakan betul di dalam diri kita sehingga stepnya, langkahnya dengan prinsip tadi itu, kebahagiaan, ketentraman itu bukan materialistik, itu sifatnya adalah value. Dengan memberikan dorongan agar kita lebih bergerak dalam sebuah komunitas dan ingat yang menjadi basicnya adalah keimanan. Ya, kalau teorinya al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil ada keyakinan yang kuat ya, dibuktikan dengan dakwah, dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Saya kira ini apa yang dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Hal-hal yang tidak berkenan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi dan itu menjadi bagian dari perbaikan, seandainya itu benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.